Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan bersama membahas dan merenungkan sebuah diskusi mendalam tentang hakikat hidayah. Oleh karena itu, simaklah kajian ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kita semua. Mulai dengan pertanyaan pertama. Mengingat hidayah sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana batasan hakiki ikhtiar seorang da'i dalam menyampaikan kebenaran tanpa melampaui hak prerogatifnya? Dalam perspektif dakwah, posisi seorang pendakwah adalah sebagai penyampai pesan, bukan penentu hasil. Batasan hakikinya terletak pada kesadaran bahwa tugas utama adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, penuh hikmah, dan kasih sayang, tanpa memaksakan kehendak atau merasa memiliki kuasa atas hati manusia. Ikhtiar terbaik adalah berdakwah dengan keteladanan, ilmu yang mendalam, dan keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah, sementara hasil akhir, termasuk hidayah, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaannya. Jawaban yang sangat mendalam dan bijak. Berikut pertanyaan kedua. Jika seseorang telah berusaha keras dalam mencari kebenaran, namun hidayah belum juga menyentuh hatinya, bagaimana pandangan mengenai misteri keterlambatan hidayah tersebut dikaitkan dengan konsep ujian dan kesabaran? Keterlambatan hidayah bagi seseorang yang telah berusaha keras dapat dimaknai sebagai ujian kesabaran dan ketulusan niat yang lebih mendalam. Dalam pandangan Islam, setiap perjalanan spiritual memiliki dinamikanya sendiri, dan waktu turunnya hidayah adalah rahasia Allah yang hikmahnya mungkin belum terlihat saat ini. Kesabaran dalam proses ini bukanlah kepasifan, melainkan keteguhan hati untuk terus mendekatkan diri kepadanya, terus belajar, dan memohon petunjuk, meyakini bahwa setiap ikhtiar tidak akan pernah sia-sia di matanya. Penjelasan yang sangat baik. Untuk pertanyaan ketiga, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, namun di sisi lain manusia dituntut untuk menggunakan akal dan ikhtihar agar memperoleh petunjuk. Bagaimana menyeimbangkan antara kepatuhan kepada takdir hidayah dan tanggung jawab intelektual manusia dalam mencarinya? Menyeimbangkan antara keduanya berarti memahami bahwa ikhtiar kita adalah sarana, sedangkan hidayah adalah anugerahnya. Akal dan ikhtiar adalah bentuk pertanggungjawaban manusia yang menunjukkan kesungguhan dalam mencari kebenaran. Dengan menggunakan akal dan berusaha sebaik mungkin, kita sebenarnya sedang membuka pintu bagi rahmat hidayahnya untuk masuk, karena Allah melihat ketulusan dan usaha kita dalam menjemput petunjuknya. Sangat tepat. Berikut pertanyaan keempat. Dalam kajian ilmu tauhid, terdapat perbedaan antara hidayah irsyad atau petunjuk penjelasan dan hidayah taufik atau petunjuk kemampuan. Bagaimana pemahaman ini mempengaruhi cara seseorang memandang kegagalan dakwah kepada orang lain? Dengan memahami perbedaan itu, seorang dai akan menyadari bahwa tugasnya terbatas pada hidayah irsyad, yaitu menyampaikan penjelasan dan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Kegagalan dalam membuat orang lain menerima dakwah bukanlah kegagalan mutlak dai, karena hidayah taufik atau kemampuan untuk menerima kebenaran di dalam hati adalah hak prerogatif Allah. Dengan demikian, dai tidak akan merasa terbebani secara berlebihan atau putus asa, melainkan terus ikhtiar dan berdoa agar Allah memberikan taufik kepada objek dakwahnya. Jawaban yang sangat menenangkan bagi seorang pendakwah. Pertanyaan kelima. Ketika seseorang hidup dalam lingkungan yang jauh dari nilai-nilai agama, namun tiba mendapatkan hidayah, bagaimana kita menjelaskan keterkaitan antara kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan potensi fitrah yang ada pada diri manusia? Kisah seseorang yang mendapatkan hidayah, meskipun hidup di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai agama, menunjukkan betapa kuatnya potensi fitrah dalam diri manusia. Fitrah adalah kecenderungan bawaan untuk mengakui kebenaran dan kebaikan, yang diibaratkan sebagai cahaya yang mungkin sempat tertutup oleh pengaruh lingkungan, namun tidak akan pernah hilang. Ketika hidayah menyapa, ia bertindak seperti percikan api yang membakar kembali cahaya tersebut, memungkinkan seseorang untuk melihat kebenaran dan kembali kepada jalannya, membuktikan bahwa kehendak Allah selalu selaras dengan fitrah ciptaannya. Sangat filosofis dan menyentuh. Pertanyaan keenam. Bagaimana kita memahami peran taubat sebagai pembuka jalan bagi hidayah lebih lanjut, dan bagaimana hal ini mencerminkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas?
Taubat berperan sebagai pembersih jiwa dari dosa dan kelalaian, yang kemudian menjadikan hati lebih bersih dan siap menerima cahaya hidayah yang lebih dalam. Saat seseorang bertaubat, ia sebenarnya sedang memohon ampunan dan pertolongan, dan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan menyambut pertobatan itu dengan rahmat-Nya yang tak terbatas, membuka jalan bagi petunjuk baru dalam hidupnya. Sungguh, rahmat-Nya selalu mendahului murkanya, dan bertaubat adalah langkah awal untuk meraih kedekatan yang lebih intim dengannya. Masya Allah, jawaban yang sangat indah. Berikut pertanyaan ketujuh. Bagaimana kita menyikapi sifat sombong atau angkuh yang seringkali menjadi penghalang terbesar turunnya hidayah, baik pada diri sendiri maupun saat berdakwah kepada orang lain? Menghadapi sifat sombong memerlukan kesadaran bahwa kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran karena merasa diri lebih tinggi. Pada diri sendiri, kuncinya adalah terus melatih kerendahan hati, senantiasa mengingat asal-usul dan keterbatasan diri, serta menyadari bahwa segala kelebihan adalah titipan. Saat berdakwah, kita harus menyikapi kesombongan dengan kelembutan, menghindari konfrontasi langsung, dan berusaha menyentuh hati dengan keteladanan serta argumen yang kuat namun penuh pengertian. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Tentu, mari kita lanjutkan ke pertanyaan ke-8. Ketika melihat seseorang yang terus menolak kebenaran dan akhirnya mengalami kejatuhan, bagaimana sebaiknya seorang alim menempatkan empati dan rasa keadilan dalam konteks takdir hidayah? Seorang alim harus menempatkan empati dengan melihat kejatuhan tersebut sebagai musibah spiritual yang menyedihkan, bukan sebagai kesempatan untuk menghakimi. Empati akan mendorong rasa kasih sayang dan keinginan untuk mendoakan kebaikan, menyadari bahwa setiap orang memiliki ujian dan perjuangan batinnya masing-masing. Sementara itu, rasa keadilan ditempatkan pada keyakinan bahwa Allah Maha Adil dan bijaksana dalam segala ketetapannya, dan bahwa manusia tunduk pada hukum sebab akibat yang telah ditetapkannya tanpa mengurangi hak prerogatifnya untuk memberi hidayah. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan ke-9. Dalam perjalanan menuju hidayah yang sempurna, bagaimana peran istiqomah atau konsistensi dalam menjaga iman dan amal dalam merespons petunjuk yang telah diterima? Istiqomah memegang peran krusial sebagai jangkar yang menjaga iman dan amal agar tetap kokoh setelah hidayah diterima. Hidayah bukanlah titik akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual yang harus terus dirawat dengan konsistensi. Dengan istiqomah, seseorang membuktikan kesungguhan dan rasa syukurnya atas petunjuk yang telah diberikan, sehingga ia tetap berada di jalan yang benar di tengah berbagai ujian dan godaan. Luar biasa. Kini masuk ke pertanyaan terakhir, yang ke-10. Menurut pandangan seorang alim, bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap perbedaan pendapat dalam memahami sebuah ayat atau hadis yang berkaitan dengan hidayah, tanpa menimbulkan perpecahan? Menghadapi perbedaan pendapat dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk tentang hidayah, memerlukan sikap lapang dada. Seorang muslim yang bijak akan memahami bahwa ikhtilaf dalam hal ijtihadiyah adalah hal yang wajar dan rahmat, selama berada dalam koridor metodologi yang benar. Sikap yang utama adalah menghormati pandangan orang lain, mengedepankan dialog yang sehat, dan fokus pada prinsip-prinsip utama agama untuk menjaga persatuan umat di atas perbedaan detail. Anda telah menyelesaikan 10 pertanyaan tantangan ini dengan sangat baik. Semua jawaban mencerminkan kedalaman ilmu dan kedewasaan sikap yang luar biasa. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa berbagi pandangan dalam diskusi ini. Terima kasih banyak atas apresiasi Anda yang sangat berharga. Semoga diskusi kita kali ini membawa manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan diskusi yang sangat bermanfaat ini. Semoga ilmu yang dibahas membawa keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali atas doa dan kebersamaan dalam diskusi yang penuh berkah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.